Ingat adalah ketika nanti Anda sudah nyaman dengan usaha ini, omsetnya sudah stabil dan dirasa ini akan jadi pendapatan Anda, bisnis baru Anda tidak akan tinggalkan ini. Ini loh, cuci mobil itu seperti ini. Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Saya lagi senang membuat video di green screen ya. Jadi backgroundnya saya bisa rubah sesuai dengan apa yang kita mau, sambil melihat anak-anak mencuci begitu, sambil melihat saya bicara. Melihat saya bicara, kalaupun Anda mau mendengarkan. Ada hal yang menarik yang mau saya bahas adalah ketika ada teman kita dari Jawa Barat lah, saya nggak sebutkan spesifik karena ya ini kan saya harus jaga privasinya juga, seperti itu kan. Tapi beliau membuat chattingan WA. Ini bahasanya, siang, saya baru menemukan channel Bapak. Aku baru 3 bulan buka usaha cuci mobil. Aku lagi sedikit frustasi, sedikit penyesalan jalanin usaha ini. Awal aku buka karena aku punya modal 300 juta. Aku sewa tanah 3 tahun dan aku mulai bangun. Ternyata pembangunan membengkak dan aku nggak bisa beli hidrolik. Sekarang 3 bulan jalan tempat cuci aku tanpa menggunakan hidrolik. Benar kata Bapak, 10 mobil itu sama dengan rugi. Aku di sini sehari maksimal 17 mobil dan rata-rata sehari 7-8 mobil. Aku buka 24 jam, karyawan aku 1, sip 2 orang. Menurut Bapak usaha saya dilanjutkan atau di-upgrade? Apanya Pak? Kemarin bilang seperti itu. Jadi ini ya sekaligus saya menjawab ini, terus kemudian nanti bisa untuk dipakai lah untuk umum jika ini memang bermanfaat gitu ya. Jadi menyikapi hal yang seperti ini, kalau kita bahas kembali ke belakang, ini terlalu banyak buang waktu kita. Karena video-video saya yang sudah itu memang membahas sebelum membuka harus ada persiapan dulu. Ini yang paling penting, makanya perlu digarisbawahi juga. Tapi saya tidak mau membahas itu. Saya tidak mau membahas itu terlalu jauh ke belakang begitu kan. Kita berikan solusi saja, sebisa dan semaksimal mungkin bagaimana kita mencarikan solusi untuk modal yang sudah dikeluarkan ini. Kalau menurut saya, modal usaha yang sudah ditanamkan ini, apalagi sewanya sudah 3 tahun, 300 juta modal awal yang direncanakan, kemudian membengkak dan lain sebagainya, ini pasti sudah mengeluarkan modal yang kalau 300 itu masih membengkak, ya bisa sampai 500 juta atau setengah M, begitu kan. Ini sayang sekali kalau kita mau ambil, kalau kita mau lepas begitu saja usaha ini. Jadi coba pergunakan waktunya dulu sampai 1 tahun Pak. Ini saran saya ya, bertanya ya, ini saran saya sampaikan kepada Bapak. Dijalankan dulu aja. Kalau memang misalnya tidak mau keluar modal lagi, nggak masalah. Tapi kita harus pelajari dulu. Di daerah Bapak ini permintaan hidrolik banyak atau tidak. Nah, kita cari aspirasi dari pelanggan nih. Pelanggan-pelanggan kita tanya sampelnya. Dalam 1 minggu pas rame kita tanya, Pak perlu di sini kira-kira Bapak biasa cuci pakai hidrolik atau enggak? Gitu aja. Jadi kita cari aspirasi dulu dari mereka, dari pelanggan-pelanggan. Kalau memang kebanyakan dari 10 orang, 8 orang minta hidrolik, kalau bisa di-upgrade. Sekalian nih basah nih gitu. Bapak sekalian basah keluarkan modal lagi. Ya cari hidrolik yang biasa aja atau yang second-second nggak masalah sih Pak. Kalau menurut saya. Tapi kalau menurut saya, saran saya, kalau memang Bapak sudah mantap, cari hidrolik yang bagus sekalian. Kalau misalnya Bapak ingin
jangka panjang. Tapi kalau ya udahlah ngabisin 3 tahun, siapa tahu balik modal, ya cari hidrolik second nggak masalah sih. Nah itu harus di-upgrade, disesuaikan luas lokasinya, luas areanya disesuaikan. Kalau misalnya bisa 2-2, bisa 3-3. Pertanyaan saya yang paling mendasar adalah trafficnya, kendaraan di tempat usaha Bapak ini bagus atau tidak. Sebenarnya kalau trafficnya bagus, volume kendaraannya oke, memadai untuk menghasilkan omset misalnya sampai 50 mobil, 60 mobil per hari, ini harus diperjuangkan Pak. Gitu. Harus diperjuangkan habis-habisan, mati-matian. Bapak harus perjuangkan ini supaya apa? Itu bisa kembali modal. Nah, pertanyaannya yang jadi saya tidak mengerti dan tidak tahu adalah seberapa banyak ini target kendaraan yang bisa didapatkan di tempat lokasi di mana Bapak buka usaha cuci mobil ini. Kalau misalnya lokasinya tidak memadai untuk kita mencapai target misalnya 50 mobil per hari, ini susah ini. Makanya saya kembali dulu Pak sebentar aja. Ketika kita mau buka usaha cuci mobil, kita tahu, Bapak tahu modal yang mau dikeluarkan 300 juta. Dan Bapak harusnya tahu juga target berapa mobil yang didapat. Itu. Nanti Bapak punya hitungan bisnis nih. 300 juta itu misalnya target saya 40 mobil aja per hari. Bapak lihat lokasinya itu. Kira-kira ada 200 sampai 500 kendaraan target cuci nggak yang lewat? Kalau ada 200 kendaraan sampai 500 kendaraan, pasti ada 40 yang mampir, Pak. Pasti ada 40 yang mampir untuk mencuci. Karena persentasenya kecil. Dari 1000 kendaraan misalnya, itu belum tentu 100 yang mampir. 10%-nya itu sudah bagus yang masuk gitu. Makanya ini hitung-hitungan kasarnya Pak ya, dari saya, teorinya dari saya. Makanya nanti Bapak perhitungkan lagi sebelum Bapak mengambil langkah selanjutnya. Akankah dilanjutkan atau mundur gitu. Kalau menurut saya sayang, mundur sayang. Makanya langkah pertama tadi, targetnya mencapai atau tidak. Target kendaraan ya Pak ya. Terus kemudian yang kedua, cari aspirasi dari pelanggan. Kalau misalnya, tadi kan saya bilang kalau aspirasinya mereka memerlukan hidrolik, kita berjuang, kita mati-matian cari hidrolik lagi. Ya, saya tidak menyarankan baru, tapi ya terserah Anda lah. Kalau Anda misalnya tahu bagaimana teknik nanti, kalau tidak baru itu kelemahannya ya nanti cepat ada trouble. Tapi kalau baru ya mahal memang, tapi kita tinggal pakai kerja, begitu loh Pak. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya dengan cucian yang tanpa hidrolik pun Anda sudah bisa berjalan dan sesuai dengan target, tidak hanya 10 mobil tadi, 8 atau 7 mobil, Anda harus pertahankan itu. Misalnya di angka omset nih, Anda sehari 1 juta bersih misalnya, itu sesuai dengan target Anda. Ya udah jalankan aja, nggak perlu ditambah. Nggak perlu ditambah hidrolik misalnya. Kalau Anda memang belum. Tapi yang perlu diingat adalah ketika nanti Anda sudah nyaman dengan usaha ini, omsetnya sudah stabil dan dirasa ini akan jadi pendapatan Anda, bisnis baru Anda tidak akan tinggalkan ini. Ini loh, cuci mobil itu seperti ini. Jadi di depan kalau misalnya Anda memang belum tahu, tapi Anda sudah terlanjur masuk, ya setengah mati. Kita bangun ulang, kita harus tahu apa masalahnya, kita harus tahu bagaimana strategi pemasarannya. Tapi ketika Anda sudah tahu dan sudah berjalan dan mendapatkan profit, Anda tidak mau tinggalkan ini. Ini bisnis cuci mobil, ya. Seperti ini yang saya sampaikan. Jadi Pak, garis besarnya Bapak nggak perlu tinggalkan ini. Bapak nggak perlu sampai take over dan lain sebagainya. Terus berjuang. Sambil terus belajar apa sih permasalahannya dan apa kendalanya. Kalau menurut saya permasalahan utama itu adalah SDM, Pak. Jadi ketika Bapak sudah bisa kuasai masalah SDM, gampang. Pasar itu gampang nanti. Yang terpenting utamanya adalah ketika Bapak buka di situ ya targetnya dulu. Targetnya rame ya. Ya, targetnya 40 mobil bisa. Bagaimana cara ngitungnya? Ya seperti yang saya bilang tadi, Pak. Dari 1000 kendaraan itu mungkin ya 10% lah. Itu target minimalnya, Pak. Target minimal. Kalau hari rame dari 1000 itu bisa mampir 150 begitu. Dari 1000 kendaraan begitu, Pak ya.
tergantung luasnya. Kalau menurut saya tetap semangat Pak, jangan sampai menyerah. Nah, baru 3 bulan kan, coba dulu 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau tidak ada progres selama 1 tahun, ya udah terserah Bapak nanti seperti apa. Selamatkan modal sebaik-baiknya, semaksimal mungkin supaya bisa kembali. Ya, walaupun nggak kembali semua, namanya orang kalah ya Pak, kalah dalam bisnis, ya sebisa mungkin kembali begitu. Tapi coba dulu sampai 1 tahun atau 1,5 tahun gitu. Nanti masih ada waktu 1,5 tahun untuk spare selanjutnya, kan sewanya 3 tahun tadi. Itu aja Pak ya, mungkin dari saya solusinya saya buatkan video. Bapak tetap semangat untuk menjalankan bisnis usaha cuci mobil. Jangan lupa bagi Anda juga yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa video-video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.